Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji UKIN PPG Piloting 3 dalam jabatan guru tertentu tahun 2024, perkenalkan, saya Bambang Pringgi Sayuga, asal dari SMP Negeri 2 Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial dengan materi pembiasaan diri melestarikan tanah, air, dan udara. LPTK UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia Bandung. Sekian perkenalan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat? Ya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam mata pelajaran IPS ya. Sebelum masuk ke materi, terlebih dahulu kita berdoa. Habib silakan pimpin doa. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Doa mulai. Kita periksa kerapian terlebih dahulu ya. Coba berdiri semuanya. Dicek kerapiannya. Barangkali ada sampah di kolom, coba dicek semua. Kolom mejanya, di bawahnya ada enggak? Kalau tidak ada, silakan duduk kembali. Jok, silakan yang ada buang sampahnya. Yang ada sampahnya silakan buang terlebih dahulu. Sudah? Sudah pada sarapan belum? Kenapa harus sarapan? Ya, supaya sehat, supaya semangat. Sebelum mulai pembelajaran, nanti ada kesepakatan kelas, di mana nanti kalian tidak boleh menggunakan HP terlebih dahulu. Jadi HP-nya disimpan dulu. Nanti ketika ada pengerjaan, kalau disuruh baru boleh memegang HP. Ya, yang kedua ketika ada yang ngobrol sendiri saja di belakangnya, nanti Bapak suruh diskusi di depan. Bisa disepakati? Bisa. Ya, Bapak absen terlebih dahulu ya.
Dinda, Hilwa, Abib, Salsa, Nursela, Bagus, Tandri, Anggun, Fidran Putra, Gerhas, Rizky. Lengkap ya semuanya? Materi hari ini kita akan membahas mengenai pembiasaan diri melestarikan sumber daya tanah, air, dan udara. Ya. Sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Kenapa di setiap materi ada tujuan pembelajaran? Karena harus ada yang dicapai. Ya. Yang pertama ada peserta didik mampu mendeskripsikan kerusakan lingkungan di sekitar tempat tinggal kita. Itu yang pertama tujuan pembelajaran kali ini. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan solusi upaya melestarikan lingkungan. Jadi pembelajaran kali ini ada 3 tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran. Yang pertama, setelah pembelajaran selesai dengan materi pembiasaan melestarikan sumber daya tanah, udara, air, peserta didik dapat menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal. Ya. Itu manfaat yang pertama. Manfaat yang kedua, peserta didik memiliki solusi untuk mengatasi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Ya. Lanjut, di sini ada teknik penilaian. Jadi selama proses pembelajaran ini kita memakai teknik penilaiannya ada 3 teknik. Yang pertama itu penilaian diagnostik. Nanti sebelum LKPD dibagikan, nanti ada yang namanya itu penilaian diagnostik. Jadi ada visual, ada kinestetik, ada auditory. Ya. Nanti kalian pilih salah satu, atau yang sukanya visual berarti yang suka misalkan menggambar dan sebagainya, ya kan. Kinestetik misalkan pengennya berperan, ya kan. Auditory pakainya misalkan podcast ya. Ya, atau misalkan pakainya menggunakan aplikasi Canva, boleh nggak? Boleh, ya. Ini yang diagnostik. Nanti kalian pilih salah satunya. Terus ada penilaian formatif. Nah, di sini penilaian formatif nanti keaktifan dalam kelompok, ya. Nanti di kelompok itu nanti mana yang paling aktif. Jadi harus kompak dan ada kerjasamanya. Karena kelompok itu adalah satu tim, ya. Terus yang terakhir ada penilaian sumatif. Nah, di akhir nanti ada penilaian sumatif, ya kan? Nanti ada soal 10 soal berupa pilihan ganda. Ini adalah teknik penilaian hari ini. Lanjut. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut. Silakan perhatikan dulu. Ada 3 gambar, ya kan? Sudah? Perhatikan? Ada pertanyaan. Menurut kalian, bagaimana pendapatmu tentang pencemaran yang terjadi di lingkungan sekitar kita? Siapa yang bisa jawab? Acungkan tangan. Rizky. Menurut yang saya ketahui, pencemaran lingkungan yang tidak kita sadari akan menimbulkan ketidakseimbangan pada lingkungan dan ekosistem yang ada. Pencemaran lingkungan juga dapat menimbulkan hal yang semuanya baik dan tidak baik. Ketika pencemaran lingkungan terjadi, banyak yang terganggu, bukan cuma manusia, melainkan hewan dan juga tumbuhan. Ya, cukup. Pinter banget ya, jawabannya tepat dan lengkap. Yang pertanyaan kedua, menurut pendapatmu bagaimana solusi yang tepat untuk menangani pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita?
pendapat saya lebih baik melakukan pengolahan limbah dengan benar, menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan dan tidak membuang sampah sembarangan di perairan atau di lingkungan air lainnya. Ya. Ada lagi? Nah ya. Ya, Salsa. Menurut saya menggunakan deterjen yang ramah lingkungan dan betul melakukan upaya pembersihan sumber air dan menanam pohon di setiap lahan yang tersedia. Ya, terima kasih. Pinter-pinter ya ternyata ya. Alhamdulillah. Ya kan? Sebelum pindah ke tayangan video dan LKPD, nanti kita ada ice breaking terlebih dahulu. Kalian silakan berdiri. Ya, berdiri kalian geser ke sini. Sini Naya. Keluar dari tempat duduknya dulu. Nah, di sini atau sini boleh. Siap, silakan. Baris. Ya, lanjut. Ya, itu dulu sedikitnya. Nanti siapa yang sukanya ke visual ya? Nanti LKPD-nya juga dibagikan, tapi sebelum LKPD dibagikan nanti tes diagnostik terlebih dahulu. Nah, di tes diagnostik ini ada 3, ada visual, ada kinestetik dan auditori. Ya, nanti kalian silakan pilih kesukaan kalian. Pengennya masuknya ke visual, kinestetik atau auditori ya. Jadi nggak usah lihat tengok kanan, tengok kiri ke temennya. Percaya diri masing-masing dengan kemampuan kalian. Paham sampai sini? Ya, nanti Bapak kumpulkan lagi siapa yang masuk ke visual, siapa yang sukanya ke kinestetik dan siapa yang sukanya ke auditori. Silakan diisi terlebih dahulu. Ya. Pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan fenomena yang mempengaruhi keberadaan atau kelangsungan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Sehingga pencemaran lingkungan dapat menyebabkan perubahan pada makhluk hidup lain yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Dalam video ini, kita akan membahas secara singkat tentang pencemaran lingkungan yang terdiri dari pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah. Namun, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu agar Anda tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Definisi pencemaran. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia
nomor 23 tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Pencemaran lingkungan dapat terjadi oleh faktor alam seperti bencana gunung meletus, gempa bumi, atau tsunami, sedangkan faktor non-alam dapat disebabkan oleh aktivitas manusia. Pencemaran air. Pencemaran air adalah masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam air. Akibatnya, kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak lagi berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Faktor penyebab pencemaran air dapat berupa pembuangan limbah yang berasal dari limbah industri, limbah rumah tangga, dan limbah pertanian. Pencemaran air menghasilkan dampak yang tidak menguntungkan bagi lingkungan. Dampak tersebut dapat berupa penurunan kualitas lingkungan, gangguan kesehatan, kerusakan ekosistem, dan masih banyak dampak yang tidak menguntungkan lainnya. Salah satu cara penanggulangan pencemaran air adalah dengan melakukan pengolahan limbah. Penggunaan prinsip ekologi yang dikenal dengan istilah 4R, yaitu reduce, reuse, recycle, dan repair, terbukti dapat meminimalisir pencemaran air. Pencemaran udara. Pencemaran udara adalah suatu kondisi di mana kualitas udara menjadi rusak dan terkontaminasi oleh zat-zat baik yang tidak berbahaya maupun yang membahayakan kesehatan tubuh manusia. Siapa bagikan LKPD kelompoknya? Ini kelompok Sok, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Sambil Bapak nanti ada tes formatif. Kalian kelompok dari visual. Oh, boleh kerjakannya menggunakan menggambar. Ya. So, kerjakan. Ininya dikerjakan. Ini materi dari sini, ininya enggak 1 2 3. Ya, kerjakan. Ini yang ini apa? Visual. Makanya apa? Aplikasikan, Pak? Ya, boleh. So, silakan boleh menggunakan HP-nya, boleh dikeluarkan. Untuk searching boleh. Untuk menggunakan aplikasi Canva boleh. Nanti kalau yang menggunakan aplikasi Canva boleh nanti dikirim.
boleh lihat Google juga boleh. Ada yang ditanyakan? Habib? Jelas? Ya. Saling komunikasi, ya, sama kelompoknya saling komunikasi. Karena kenapa di sini juga Bapak dinilai kelompoknya ya? Apa mengerjakan aplikasi Canva? Ya, sok silakan nantinya digunakan. Terus bagian mananya untuk presentasinya nanti disiapkan. Nah ini yang visual. Gambar, berarti ya? Ya. Yang mau buat sendiri yang berjudul Mari Lestarikan Lingkungan Alam. Sungai Meluap diakibatkan kebiasaan masyarakat yang masuk ke buang sampah di perairan. Faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan: buang limbah dengan sengaja, membuang sampah sembarangan. Ini sambung puisi, ya. Ini presentasinya sambung puisi mengenai lingkungan. Ya, lanjut. Lanjut, kelompok dari auditori. Ini kalian ya. Kami dari kelompok auditori mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul lingkungan sekolah bersih dan sehat. Apa menurut kamu pentingnya lingkungan yang bersih dan sehat? Lingkungan sekolah yang bersih tidak hanya berpengaruh pada estetika tetapi juga memiliki dampak besar pada kesehatan, imunitas, dan kenyamanan seluruh warga sekolah. Dengan menjaga kebersihan lingkungan sekolah, kita tidak hanya menciptakan tempat yang aman dan sehat untuk belajar. Ya, sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada tidak yang mau ditanyakan? Ada. Tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tunjukin gambarnya, tunjukin ke teman-temannya. Nah, silakan presentasikan hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas kami. Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ada. Gimana sih cara upaya untuk melestarikan alam? Upayanya. Dengan tidak membuang sampah sembarangan. Ya. Cukup? Ya. Cok, ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk LKPD presentasi berkelompok, alhamdulillah sudah berjalan ya. Di
Dadah.